Halo teman-teman guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget. Sebuah peraturan baru yang bisa jadi bakal mengubah cara kita mengajar. Yaitu Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih artinya ini buat kelas kita? Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering banget ya ada di kepala kita. Tiap hari kita mikir gimana caranya biar ngajar itu nggak cuma ngejar target kurikulum, tapi benar-benar bisa menyentuh hati dan pikiran murid-murid kita. Pertanyaan inilah sebenarnya yang jadi awal dari semua perubahan yang akan kita bahas. Dan tentu inilah jawabannya. Pemerintah udah ngasih kita semacam kerangka kerja resmi buat mendukung perubahan yang kita pengen banget. Jadi, sekali lagi, ini bukan cuma sekedar aturan baru ya, tapi lebih ke filosofi baru dalam melihat proses belajar mengajar. Baik, biar obrolan kita lebih terarah, kita akan bagi menjadi 5 bagian. Kita mulai dari yang pertama. Kenapa era baru ini penting? Terus yang kedua, kita dalamin 3 prinsip utamanya. Ketiga, lihat untungnya buat siswa. Keempat, dapat tips praktiknya. Dan terakhir adalah kita pikirkan langkah kita selanjutnya. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Kenapa sih peraturan ini sampai harus ada? Apa yang bikin kita butuh banget sebuah era baru dalam belajar? Kita semua tahu dan ngerasain banget kan soal ini. Selama ini tekanan buat mendapatkan nilai bagus dan hafalan materi itu sering bikin esensi pendidikan yang sebenarnya jadi hilang. Ya, jadi siswa belajar buat ujian bukan buat kehidupan. Nah, inilah tantangan besar yang coba dijawab sama peraturan baru ini. Sekarang kita masuk ke jantungnya peraturan ini. Ada 3 prinsip inti yang jadi pondasi dari standar pembelajaran yang baru. Kalau kita pahami 3 hal ini, kita akan lebih gampang nerapin semua peraturan ini di kelas. Maka prinsip yang pertama adalah berkesadaran atau mindful. Ini tuh bukan cuma soal fokus, tapi lebih hadir sepenuhnya. Apakah itu pikiran, perasaan, tujuannya apa? Tujuannya agar siswa belajar bukan karena disuruh, betul, tapi karena mereka sadar kenapa mereka harus belajar itu. Terus prakteknya di kelas gimana? Gampang, ya, gampang banget. Dan nggak perlu persiapan ribet. Coba deh, mulai kelas dengan ajak siswa tarik napas dalam-dalam bareng-bareng ya, atau sesimpel nanya gimana perasaan kalian hari ini. Ya, kemudian sedikit waktu refleksi di akhir pelajaran akan membantu siswa sadar apa yang udah mereka dapat. Investasikan waktu kecil, tapi dampaknya bisa besar banget. Kemudian prinsip yang kedua adalah bermakna. Intinya simpel, belajar itu harus nyambung sama kehidupan siswa. Materi pelajaran jangan sampai terasa asing, tetapi harus bisa dihubung-hubungkan sama dunia mereka sehari-hari. Nah, ini yang menarik banget. Contohnya praktis ya. Habis kita ngajarin persentase, pakai aja contoh diskon belanja ya. Kemudian bahas siklus air, kaitin aja dengan musim hujan di lingkungan mereka. Dengan cara begini, siswa nggak bakal lagi nanya ya, buat apa sih belajar ginian? Betul. Yang ketiga, yang enggak kalah pentingnya adalah menggembirakan. Ya, belajar itu enggak harus jadi beban kan. Suasana yang positif, seru, dan penuh semangat, itulah justru bakal bikin motivasi siswa tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Gembira itu bukan berarti main terus, enggak. Tapi lebih ke menciptakan suasana yang aman buat mereka berekspresi. Caranya juga macam-macam. Kita bisa pakai kuis-kuis yang interaktif, ajak siswa main peran biar paham, kemudian
cerita atau sekedar nyeletuk humor ringan buat cairin suasana. Ya, ingat deh, hal-hal kecil kayak gini sering banget bikin perbedaan besar di kelas. Baik, setelah kita paham 3 prinsip intinya, pertanyaan selanjutnya adalah apa dampaknya buat siswa? Kenapa kita repot-repot menerapkan ini semua? Manfaatnya tuh signifikan banget dan benar-benar nyentuh inti dari tujuan kita sebagai guru. Siswa akan lebih fokus karena mereka hadir secara sadar, mereka jadi termotivasi karena akhirnya lihat gunanya pelajaran buat hidup mereka. Dan yang paling penting, mereka nggak cuma pintar akademis, tapi juga tumbuh secara emosional dan sosial. Ini kan bekal hidup yang penting buat masa depan mereka. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada penelitian di jurnal observasi yang menguatkan hal ini. Kalau 3 prinsip ini dijalankan bareng-bareng, itu akan terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan pemahaman konsep dan menumbuhkan motivasi dalam diri murid. Jadi ini validasi yang kuat buat pendekatan baru ini. Baik kita udah paham konsep dan manfaatnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu yaitu gimana cara praktisnya di kelas kita sehari-hari. Yuk kita bedah 5 strategi kuncinya. Kelima strategi ini sebenarnya rangkuman praktis dari semua yang sudah kita bahas terdahulu. Mulai dari membangun kesadaran, menghubungkan materi, mendorong kerjasama, menciptakan suasana positif, sampai cara kita ngasih apresiasi. Nah, ini ngasih tahu tindakan nyata kita yang bisa kita lakuin mulai dari hal yang super simple, seperti bagaimana perasaan siswa atau menanyakan perasaan murid, pakai masalah di dunia nyata sebagai pemicu diskusi, sampai bagaimana cara mengubah kita atau mengubah cara kita mengasih feedback. Coba deh, kita lebih fokus ke proses dan usahanya, bukan cuma ke jawaban yang benar. Ini akan membangun mentalitas bertumbuh pada siswa kita. Udah sampai di akhir pembahasan nih. Setelah paham semua ini, apa yang langkah kita selanjutnya sebagai pendidik? Poin kuncinya adalah jangan lihat ini sebagai beban administrasi baru. Anggap ini merupakan sebuah undangan, sebuah kesempatan buat kita kembali ke hakikat pendidikan, yaitu membentuk manusia seutuhnya yang enggak cuma cerdas otaknya, tapi juga matang emosinya. Kutipan ini kayaknya pas banget deh buat merangkum semuanya. Pada akhirnya, tujuan kita bukan cuma mentransfer informasi, tapi menyalakan rasa ingin tahu dan menumbuhkan karakter. Itulah pendidikan yang sejati. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif ini buat teman-teman semua. Perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Mungkin besok teman-teman mau coba mulai di kelas dengan hening sejenak, atau mungkin menghubungkan satu soal matematika dengan pengalaman belanja siswa. Apapun itu, langkah kecil kita sangat berarti. Terima kasih, salam sukses selalu.